Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadan Fiansap dari kelas A dengan NIM akhir 0054. Di sini saya akan menjawab soal USBI yaitu membaca buku bertemakan informatika. Namun di sini saya tidak mempunyai buku bertemakan informatika, untuk gantinya saya membaca novel ya. Novel fiksi dari karangan Sir Arthur Conan Doyle yaitu Sherlock Holmes. Mungkin sudah banyak yang tahu ya Sherlock Holmes ini. Dia tuh kayak detektif terkenal lah, detektif fiksi terkenal yang memiliki ilmu deduksi yang sangat kuat. Sherlock Holmes tersendiri merupakan detektif yang kisah detektif pembunuhan gitulah, yang membacakan pembunuhan dan segala macam penjahat-penjahat, kisah jahat di seluruh dunia. Nah, untuk judulnya ini adalah Study in Scarlet. Itu seri pertama dari si Sir Arthur Conan Doyle ya, penulisnya Sherlock Holmes, penulis karakternya gitu. Ini seri pertamanya Study in Scarlet atau Misteri Benang Merah di Kejahatan, Misteri Benang Merah Kejahatan. Jadi untuk sinopsisnya sendiri di sini tuh novel pertama Sir Arthur Conan Doyle bercerita tentang kekasih. Seorang lelaki yang ditemukan tewas bersimpah darah di Brixton dengan hanya memiliki petunjuk sebuah cincin perkawinan, jam tangan emas, dan juga sebuah dompet. Nah, di sini tuh dia investigasi Sherlock Holmes dimulai dengan pertemuannya dengan Dr. Watson. Ternyata di balik semua itu ada pembunuhan sadis yang mengungkapkan adanya kisah cinta dan juga balas dendam yang meningkat. Untuk saya bacakan dulu ini ya. Penulisnya itu kan Sir Arthur Conan Doyle. Sini. Terus diterjemahkan oleh Ismanto, Ahmad Asnawi, dan juga Sutrisno. Untuk hak cipta dilindungi oleh UUD, diterbitkan oleh Indoliterasi pada tahun edisi 2021. Dengan total jumlah halaman sekitar 200 berapa ya? 193 halaman. Ini sudah saya baca semua, kebetulan bacanya itu udah sebulan 2 bulan, tapi saya masih ingat storynya. Jadi di pertemuan bagian pertama itu dibagi dua bagian buku itu, bagian pertama dan juga bagian kedua. Bagian pertama itu menceritakan Dr. Watson yang pertama kali bertemu dengan Sherlock Holmes. Dimana kita tahu sendiri Dr. Watson itu kayak teman dekatnya Sherlock Holmes. Jadi kalau dia lagi menjadi detektif, selalu ditemani sama Dr. Watson. Dr. Watson sendiri merupakan dokter yang berasal dari dokter dari univ mana itu saya lupa di cerita ini gitu kan. Bertemu dengan Sherlock Holmes di sini, detektif Sherlock Holmes. Pada awal pertemuannya ini ya mereka tuh si dokternya tuh agak bingung gitu. Karena kebiasaan yang unik dari si Sherlock Holmes ini. Jadi dia tuh Sherlock Holmes ini pandai mendeduksi, menggunakan ilmu deduksi untuk mencari suatu masalah dan memecahkan masalah hanya dalam sekejap mata saja. Itu kerennya dari Sherlock Holmes ya. Terus ya, Sherlock Holmes ini juga pandai bermain biola ya. Jadi pada saat setelah mengenal Sherlock Holmes, ternyata ada kasus pembunuhan yang terjadi lalu inilah diteliti sama Sherlock Holmes, dideteksi. Dia menjadi detektif ditemani dengan Dr. Watson dan dengan mudahnya dia menebak dan menangkap pembunuhnya. Padahal di kejadian pembunuhan di Brixton tersendiri itu hanya ada jam tangan, cincin, dan juga kalung emas kalau nggak salah. Tapi dia langsung bisa menebak pembunuhnya yaitu adalah Mr. Jefferson Hope. Nah, untuk bagian keduanya sendiri, ini tuh menceritakan kisah ulas balik pada zaman kayak 30 tahun atau 40 tahun sebelum kejadian pembunuhan itu, yaitu tentang si pembunuhnya yaitu Mr. Jefferson Hope. Di mana dia tuh tinggal di Utah, UK, kok UK sih? United States ya, di Amerika Serikat di Utah. Di sana tuh dia tuh suku Mormon ya namanya. Suku Mormon, nama ini tuh saya lupa ntar. Suku Mormon itu Brigham Young ya. Karakternya itu dari Brigham Young. Dari nih, John berbicara dengan sang nabi. Nah, nabinya itu adalah si Mormon yang ini. Jadi itu kayak suku gitu ya, suku dalam situ yang dimana itu tuh nggak boleh nikah sama orang luar. Sementara si Jefferson sendiri itu dia pas ke UK, pas ke Utah ini, dia itu sebagai pengembala gitu. Bertemulah dengan yang namanya Lucy. Lucy-nya tuh Lucy Ferrier ya. Lucy Ferrier. Ferrier itu nama bapaknya. Dan juga ketemu dengan John Ferrier. Nah, jadi si Jefferson sama Lucy ini kan mereka jatuh cinta ya.
Nah, tapi karena emang si Lucy dan juga John ini adalah keluarga Mormon, mereka kan nggak boleh nikah sama orang luar. Jadi, walaupun ayahnya setuju, jadi mereka tuh bingung dan pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menikah lari saja gitu. Jadi nikah sambil pergi untuk meninggalkan Utah. Namun di tengah perjalanan ternyata John dan juga Lucy diculik kembali lah, dikejar sama kaum Mormon tersebut sama ketuanya tuh Brigham Young, dan bapaknya itu dibunuh lalu anaknya itu dinikahkan dengan Enoch J. Dreber, yaitu kepala suku, anak kepala suku dari Mormon, suku Mormon. Nah di situ kan Jefferson dipukul ini ya, pukul pingsan, nggak dimati, nggak dibunuh gitu. Pas dia bangun dia tuh kesel tuh, dia tuh langsung balas dendam, apalagi lihat ayahnya dibunuh terus dinikahi dengan kepala sukunya. Nah si Lucy ini sebulan kemudian meninggal. Oke, nambah marah lagi Jefferson. Karena dari itu dia mulai dendam, murka kepada kaum Mormon dan juga Brigham Young. Jadi setelah itu dia merencanakan pembunuhan mulai dari si Enoch J. Dreber, suaminya si Lucy, terus kepala sukunya Mormon yang itu namanya tuh Joseph Stangerson, dan juga dari tokoh tuanya Mormon itu Brigham Young. Meskipun pembunuhan itu terjadi 20 tahun kemudian. Dan 20 tahun itu untuk si Enoch J. Dreber ya. Kalau untuk membunuh si yang dari Brixton itu kan si Brigham Young yang dibunuh itu. Sekitar 30 tahun setelahnya. Ya, nah itu isi dari buku itu ya. Jadi ada dua bagian. Pertama itu ketika Sherlock Holmes udah ada dan dia jadi detektif ketika Jefferson Hope membunuh si Brigham Young. Lalu kilas baliknya ketika si Jefferson ini kenapa dia bisa membunuh si Brigham Young ini. Dan itu dia untuk buku kisah ulas balik buku. Walaupun bukan tema informatika ya, tapi ini novel yang saya sukai, seri Sherlock Holmes. Saya sudah baca tiga ya, yang kumpulan story juga ada, kumpulan story singkat ada, terus sama yang pembunuhan di pabrik kapas kalau nggak salah. Ya mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.